Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Ika Mandasari. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik. Dan dengan dosen pembimbing, Bapak Dr. Salamuddin SAGMA. Bagi anak ilmu komunikasi, pembelajaran tentang berita sangat identik dengan dunia jurnalistik. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang teknik menulis berita menggunakan piramida terbalik. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu berita. Menurut M.C. Neil, berita adalah gabungan fakta dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya. Selanjutnya, saya akan membahas secara singkat apa itu piramida terbalik, apa fungsinya, dan bagaimana penerapannya dalam penulisan sebuah berita. Nah, jadi teman-teman, piramida terbalik adalah sebuah format atau struktur dalam penulisan sebuah berita. Teman-teman tahu kan bentuk piramida itu seperti apa? Yaps, benar sekali. Piramida itu bentuknya lebar di bagian bawah dan semakin ke atas semakin kecil. Artinya apa? Artinya, di bagian bawah atau pondasi itulah yang menjadi bagian utama, karena ia harus bisa menopang beban yang ada di atasnya. Kalau dalam penulisan jurnalistik, tentu para jurnalis akan menggunakan piramida terbalik, sehingga di bagian atas atau di bagian paragraf awal adalah bagian yang paling utama dan paling penting untuk disajikan kepada para pembaca. Selanjutnya yaitu fungsi dari struktur piramida terbalik. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi yang cepat kepada para pembaca. Yang kedua yaitu untuk memudahkan redaktur atau editor jika tulisan yang dikirimkan oleh wartawan itu terlalu panjang, sedangkan kolom atau halaman yang tersedia itu cukup terbatas, sehingga redaktur hanya tinggal memotong di bagian bawah saja, karena di bagian bawah dianggap kurang penting untuk disajikan kepada para pembaca. Kemudian, bagaimana penerapannya piramida terbalik tersebut dalam penulisan sebuah berita? Saya akan ilustrasikan seperti ini. Misalnya, kita sedang meliput berita tentang kebakaran. Tentu data yang kita dapat akan cukup banyak, seperti data kronologi, data kerugian materi, data penyebab, data jumlah korban, data penanganan, dan sebagainya. Dari data-data tersebut, manakah data yang paling penting dan utama yang harus disajikan kepada para pembaca? Apakah data tentang kronologi, ataukah data tentang kerugian materi, ataukah data tentang penyebab, ataukah data tentang jumlah korban, dan ataukah data tentang penanganan? Baik, itu saja data yang paling penting untuk disajikan kepada para pembaca. Yang pertama yaitu data mengenai jumlah korban, sehingga informasi mengenai jumlah korban, baik yang luka ataupun meninggal, harus disajikan pada paragraf awal penulisan sebuah berita. Dalam contoh berita dari detiknews.com tentang kebakaran hutan lahan atau karhutla, kita bisa lihat bahwa informasi mengenai korban kebakaran ditulis atau disajikan pada paragraf pertama. Di sini bisa ditulis pada kolom pertama atau kedua. Yang pasti, informasi mengenai korban ini berada di paragraf awal. Lalu, bagaimana jika tidak ada korban dalam kebakaran tersebut? Apa yang harus kita tulis dalam paragraf pertama? Jika kasusnya demikian, kita harus menuliskan informasi-informasi penting lainnya, seperti jumlah unit yang terbakar,
dampak kebakaran atau kerugian materi jika itu sangat besar. Sekian video pembahasan dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.